Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kami bersama beliau Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dari Semarang. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan beliau tentang masalah Maulid Nabi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya pertama, bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW sedangkan kita itu belum pernah berjumpa dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa Nusa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan perintahnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, tempat tinggal kita, harta kita, perniagaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Sampai dengan akhir ayat di situ ada ancaman dari Allah bagi mereka yang kalau sampai mencintai yang disebutkan tadi, orang tua, anak, harta, tijarah atau tempat tinggal dan lain sebagainya, kalau itu sampai melebihi Allah dan Rasulnya, maka ada ancaman dari Allah, fatarabbasu ay fantadhiru, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrihi, yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu al-iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Allah dan Rasulnya hukumnya wajib. Mencintai Nabi Muhammad SAW menjadikan iman kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mencintai beliau melebihi daripada orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mencintai Nabi sedangkan kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Adapun para sahabat Nabi, mereka yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ada yang datang kepada Nabi Muhammad belum beriman, bahkan banyak daripada mereka yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad. Namun ketika mengenal junjungan Nabi besar Muhammad SAW, memandang Nabi Muhammad bukan dari kacamata kesukuan atau kesombongan atau fanatisme seperti yang ada di orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya mereka langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena keindahan akhlak junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka walaupun kita tidak berjumpa atau tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dengan membaca sejarah hidup beliau, mengenal beliau lebih dalam, lebih dekat, mengetahui akhlak-akhlak dan kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka itu akan menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Sebagai contoh, terkadang ada banyak tokoh atau kita sebutkan saja pahlawan di masa lalu yang kita nggak pernah berjumpa, tapi ketika kita mendengar bagaimana perjuangannya, bagaimana keberaniannya, bagaimana sifat-sifat mulia yang ada pada sosok zaman dahulu yang kita tidak berjumpa tapi kita mengenalnya lewat sejarah, maka akhirnya timbul rasa cinta, mengidolakan. Contoh paling gampang sajalah pahlawan di negeri kita. Kita nggak hidup di tahun 30-an, tahun 40-an atau tahun kemerdekaan, kita belum lahir. Tapi tidak sedikit daripada kita yang cinta kepada para pahlawan di zaman dahulu sedangkan mereka nggak pernah berjumpa. Mereka hanya membaca sejarah. Bagaimana mereka para pahlawan itu, kegigihannya, keberaniannya dalam berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, sehingga akhirnya orang-orang yang mendengarkan sejarah tersebut mengidolakan, kenal, kemudian cinta, kemudian mengidolakan, sampai akhirnya memajang foto mereka, para pahlawan, di rumah mereka. Terkadang sampai saking cintanya dibikin wallpaper di handphone, foto profile. Itu semua dimulai dari mana? Pendengaran. Maka dari itu, seringnya kita mendengar sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadikan kita semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Kalau kita sudah cinta, kita mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, nanti hati punya kerja mendorong pemilik hati tadi untuk mengikuti sosok yang diidolakan. Gak pakai diperintah, dia akan dengan sendirinya mencari tahu yang dia idolakan itu kesukaannya apa, cara berpakaiannya bagaimana, itu nanti semuanya akan ditiru. Maka jikalau manusia biasa saja yang dulu kita nggak berjumpa, tapi dengan membaca riwayat hidupnya saja kita bisa cinta, maka bagaimana dengan manusia yang paling mulia,
yang kita diperintahkan untuk cinta kepada beliau, pasti Allah sudah memberikan jalan. Dengan sedikit mengenal beliau, insya Allah kita akan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ucapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, maka beliau menjelaskan kalau seseorang itu sekilas melihat beliau, wa idza ra'ahu badihatan habah. Nabi Muhammad itu punya wibawa yang luar biasa. Jadi orang kalau melihat Nabi Muhammad pasti takut karena wibawa yang luar biasa. Sehingga para sahabat Nabi itu kalau duduk di hadapannya Nabi, diriwayatkan ka'annahum fi ru'usihim tayra. Seperti di atas kepala mereka itu ada burung, tidak bergerak. Saking apa haibahnya Nabi Muhammad. Tapi kata Sayyidina Ali, wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi siapa yang kumpul sama Nabi, duduk sama Nabi, mengenal Nabi Muhammad, pasti jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sosok mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kesempurnaan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya ya kita banyak-banyak mendengar sejarah hidup Nabi, banyak-banyak mengetahui akhlaknya Nabi, maka insya Allah kita akan jatuh cinta atau akan mencintai Nabi Muhammad. Dan ada satu hal saya pernah dengar dari salah seorang psikolog, dalam ilmu psikologi itu disebutkan atau dijelaskan, informasi yang diterima seseorang itu akan menjadi perilaku orang tersebut. Bayangkan kalau setiap hari informasi yang kita dapat adalah budi pekerti luhurnya Nabi Muhammad, maka perilaku kita akan bercermin daripada perilaku budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana idealnya menghormati atau memuliakan atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Tentunya saat ini kita di bulan yang penuh bahagia, yaitu bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, buat umatnya Nabi Muhammad, bulan yang paling membahagiakan adalah bulan kelahirannya Rasul SAW. Karena dari bulan Rabiul Awal ini lahirnya Nabi Muhammad, kemudian ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Syahrul Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Nah, bagaimana kita menyambut bulan kelahirannya Nabi Muhammad atau merayakan maulidnya Nabi Muhammad? Tentunya dengan sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Kita diperbolehkan bahagia, bahkan kita diperintahkan untuk berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmatnya Allah dan fadl min Allah kita diperintahkan untuk berbahagia. Dan kita berbahagia atas diutusnya Nabi Muhammad kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling besar itu Nabi Muhammad SAW. Fadl min Allah, agama kita Islam datangnya dari mana? Juga dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita diperintahkan untuk berbahagia, namun jangan sampai kebahagiaan kita itu keluar dari jalur yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kebahagiaan yang harusnya ada pada diri kita, yang pertama tambah informasi tentang Nabi Muhammad. Hadirnya kita ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi, tujuannya apa? Untuk kita kenal lebih dalam tentang beliau, kemudian mendalami bagaimana akhlak-akhlak beliau supaya kita bisa berittiba. Karena mustahil kita bisa mengikuti Nabi kalau kita nggak kenal dan nggak tahu jalan hidupnya Nabi Muhammad. Hadir ke majelis maulid yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi dengan penuh adab. Contoh para sahabatnya Nabi, bagaimana kalau mereka duduk di hadapan Nabi, bagaimana mereka berakhlak di hadapan Nabi. Nah, kita di majelis yang di situ dibacakan sejarahnya Nabi, kita juga harus hormat. Seakan-akan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Seakan-akan beliau ada di tengah kita karena kita sedang belajar tentang sosok yang paling mulia. Bahkan Al-Imam Malik ketika membawakan hadisnya Rasulullah, beliau disengat dengan kalajengking. Beliau nggak berhenti dari penyampaian hadisnya. Beliau teruskan pengajiannya. Selesai baru beliau perintahkan muridnya lihat apa yang ada di pundaknya. Ketika diperiksa ternyata ada kalajengking yang menyengat beliau. Sampai muridnya berkata, kenapa tidak kau katakan dari pertama sehingga kami bisa lepas kalajengking tadi, kami bisa usir. Kata beliau, apa? Saya malu memutus hadisnya Nabi Muhammad SAW hanya karena sengatan kalajengking. Begitu juga Imam Malik ketika ditanya oleh salah seorang khalifah yang hidup di zamannya di masjidnya Nabi Muhammad dengan suara yang lantang, maka apa kata beliau? Jangan angkat suara kau sekarang berada di masjidnya Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat dimakamkan, tapi kehormatan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi tidak berubah. Mau Nabi sudah wafat atau Nabi masih hidup, tetap mengangkat suara di hadapannya Nabi Muhammad tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Maka akhirnya si khalifah itu sadar dan tidak mengangkat suaranya di masjidnya Rasulullah SAW. Jadi cara yang paling baik kita merayakan Maulid Nabi yaitu dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, akhlak yang diajarkan sama Nabi, dan gali lebih banyak informasi tentang Nabi Muhammad dan jadikan bulan ini bulan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Semakin hari semakin kita tahu, semakin banyak yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Nusya TV ini bisa menjadi jembatan bagi orang-orang yang tidak kenal sama Nabi Muhammad, bisa mengenal Nabi Muhammad dari Nusya TV.
bisa menyebarkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi penerus daripada perjuangan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan informasi tentang sosok mulianya Nabi Muhammad, sehingga tidak ada lagi orang yang merendahkan Nabi Muhammad atau menganggap manusia Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Karena semakin tahu kita derajat beliau, kita akan semakin tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang terakhir, Habib. Mungkin Habib bisa menjelaskan apa manfaatnya merayakan Maulid Nabi itu sendiri, supaya semua pemirsa TV yang ada di rumah bisa lebih semangat untuk merayakan Maulid Nabi. Ya, tentunya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad, dan bentuk rasa syukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun inti daripada perayaan itu sendiri kan pembacaan sejarah hidupnya Nabi. Nah, pembacaan sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW tentu manfaatnya akan menambah pengetahuan kita tentang beliau dan akan menjadikan kita semakin cinta kepada beliau. Hari ini kita tahu Nabi Muhammad, tapi belum semuanya. Nah, orang itu tabiat atau wataknya manusia, ketika dia mencintai sesuatu, cintanya baru kecil, baru sedikit. Namun ketika dia mendapatkan informasi tentang sesuatu yang dia cintai itu sesuatu yang baik, yang sempurna, maka akan bertambah besar cintanya. Contoh, kita mungkin ingin mencintai satu seseorang lah, namun cinta kita belum terlalu besar. Kemudian ada orang lain datang bawa informasi kepada kita, oh kau cinta sama Fulan, Fulan itu orang yang baik, Fulan itu kalau mau berbicara jujur, Fulan itu orang yang taat sama orang tuanya. Semakin dapat kita informasi tentang kesempurnaan orang itu atau kebaikan orang itu, menambahkan kita semakin cinta. Nah, ketika kita tahu betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa sempurnanya Nabi Muhammad, maka itu akan menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Dan sebagai penutup, contoh yang paling gampang, kenapa kita cinta kepada kedua orang tua kita? Tentu jawabannya karena kita tahu betapa besarnya cintanya orang tua kepada kita. Kita tahu orang tua kita itu rela mati demi kita. Orang tua kita itu orang yang paling cinta kepada kita, berjuang mati-matian untuk kita. Nah, ketika kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada orang tua kita, berarti kita belum betul-betul kenal sama Nabi Muhammad. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi daripada cintanya setiap ibu di muka bumi ini dan setiap bapak di muka bumi ini. Lebih besar. Orang tua kita kadang kalau mau wafat sudah gak ingat sama anaknya, karena sakitnya sakaratul maut, mikirkan dirinya sendiri bagaimana akan berhadap dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad di saat akhir usianya yang dipikirkan umatnya. Bahkan beliau sudah wafat pun beliau sudah menyampaikan dalam hadisnya, amal manusia disampaikan kepada beliau. Kalau beliau dapatin umatnya berbuat buruk, diistighfari, dimintakan ampun kepada Allah. Kalau berbuat baik, beliau bersyukur. Dan nanti di hari kiamat di mana manusia hidup sendiri-sendiri, nafsi, anak tidak kenal sama bapak, bapak tidak kenal sama anak. Semua bingung dengan nasibnya. Hanya satu orang yang peduli dan masih bersusah payah untuk menyelamatkan kita umatnya di hari kiamat. Gak lupa sama kita. Semakin besar pengetahuan kita tentang bagaimana cintanya Nabi kepada kita, maka akan semakin besar pula cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, itu manfaatnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang intinya dalam peringatan tersebut kita membaca dan belajar tentang sosok yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Pemirsa Nusa TV yang berbahagia, itulah bincang-bincang kami bersama Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau barusan, kita semua bisa lebih mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Habib.